Dunia ini menyimpan begitu banyak misteri yang belum pernah terpecahkan. Salah satunya adalah kisah tentang bangsa perusak yang akan datang di akhir zaman. Dalam video ini, kita akan membahas sebuah kisah besar yang telah diceritakan dalam berbagai kitab suci tentang bangsa perusak yang akan muncul di akhir zaman. Pembahasan ini didasarkan pada berbagai sumber ya teman-teman, termasuk ajaran Islam, Kristen, dan Judaisme atau Yahudi. Jika ada tambahan informasi atau perspektif lain yang relevan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Mari kita jadikan ini sebagai ruang pembelajaran kita bersama. Oke, let's check it out. Dalam berbagai literatur agama, kisah tentang makhluk penghancur yang akan muncul sebelum kiamat telah menjadi bagian dari narasi besar sejarah umat manusia. Dalam ajaran Islam, mereka itu dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan dalam ajaran Kristen dan Yahudi, mereka disebut Gog and Magog. Nama mereka bukan sekedar dongeng atau legenda kuno, melainkan bagian dari peristiwa besar yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab suci sebagai tanda datangnya hari akhir. Bayangkan sebuah dunia di mana hukum dan ketertiban telah runtuh, sungai-sungai yang dulu mengalir deras kini kering kerontang, tanaman layu dan langit tampak memerah seperti darah. Di tengah kehancuran itu teman-teman, datanglah segerombolan makhluk buas yang tak terkalahkan. Jumlah mereka seperti pasir banyaknya di lautan. Mereka turun dari tempat yang sangat tinggi, menyapu habis apa saja yang ada di hadapan mereka. Kota-kota yang menjulang tinggi besar yang dulu megah hancur dalam sekejap mata. Manusia berlarian mencari perlindungan, tetapi tidak ada tempat yang aman. Inilah Ya'juj dan Ma'juj, kaum yang telah lama terkurung di suatu tempat, kini dilepaskan Tuhan untuk membawa kehancuran kepada dunia. Banyak orang mungkin bertanya-tanya apakah Ya'juj dan Ma'juj benar-benar ada. Apakah mereka makhluk dari dunia lain, ataukah mereka hanya bangsa manusia yang hidup dalam keterasingan hingga tiba waktunya untuk muncul? Para ulama dan ahli tafsir telah mencoba menggali makna di balik kisah ini, tetapi misteri tentang Ya'juj dan Ma'juj tetap menyisakan banyak pertanyaan ya. Yang pasti kisah mereka telah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu tanda besar kiamat yang tak terhindarkan. Bagi sebagian orang, mungkin cerita ini terdengar seperti kisah fiksi atau legenda yang hanya ada dalam dongeng kuno saja. Namun bagi mereka yang beriman kepada wahyu-wahyu Tuhan, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj adalah sebuah kepastian yang akan terjadi di akhir zaman. Pertanyaannya bukan apakah mereka akan datang, tetapi kapan mereka akan muncul. Jika tanda-tanda kiamat sudah semakin tampak, mungkinkah saat kemunculan mereka sudah semakin dekat dengan waktu kita? Siapa itu Ya'juj dan Ma'juj? Sekarang kita akan membahas lebih detail ya siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini. Mereka bukan sekedar nama yang disebut dalam cerita rakyat atau legenda kuno teman-teman, tetapi makhluk yang benar-benar ada dan akan muncul di akhir zaman. Dalam Islam, mereka itu disebut sebagai bangsa yang membuat kerusakan besar-besaran di muka bumi. Sedangkan dalam ajaran Kristen dan Yahudi, mereka dikenal sebagai Gog and Magog, bangsa yang akan membawa perang besar sebelum akhir dari dunia ini. Keberadaan mereka telah disebut dalam berbagai kitab suci ya, yang menegaskan bahwa mereka itu adalah ancaman nyata yang akan datang saat waktunya tiba. Sekarang kita lihat bagaimana Ya'juj dan Ma'juj itu digambarkan dalam literatur Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka sebagai kaum yang suka membuat kerusakan. Dan karena itulah mereka itu dikurung di balik tembok raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain, dan Allah berfirman, hingga apabila terbuka dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Ya'juj dan Ma'juj disebut sebagai makhluk dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan disebutkan bahwa mereka itu jauh lebih banyak dibandingkan manusia di muka bumi ini. Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Adam, dan sekiranya mereka itu dilepaskan ke manusia, niscaya mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Ada riwayat lain dalam As-Solihin dari Ummu Habibah binti Abu Sofyan dari Zainab binti Yashi radhiyallahu anhuma, bahwasanya pada suatu hari Rasulullah SAW datang kepadanya dengan kaget. Beliau berkata, La ilaha illallah, celakalah orang Arab karena kejelekan telah dekat. Hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Beliau melingkarkan kedua jarinya, ibu jari dan telunjuknya. Zainab binti Jahsy berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di antara kami masih ada orang-orang yang soleh? Beliau menjawab, ya, apabila kejelekan sudah merajalela. Oke, sekarang kita bandingkan dengan bagaimana Ya'juj dan Ma'juj itu disebut dalam
ajaran Kristen dan Yahudi ya. Dalam perjanjian lama kitab Yehezkiel ayat 38-39, Gog dan Magog digambarkan sebagai bangsa dari utara yang akan menyerang dunia dengan kekuatan yang besar. Ayat tersebut berbunyi, "Engkau akan datang dari tempatmu yang jauh, dari ujung utara. Engkau dan banyak bangsa bersamamu, semuanya itu menunggang kuda, pasukan yang besar dan tentara yang kuat." Yehezkiel 38 ayat 15. Dan sementara itu, di dalam perjanjian baru, kitab Wahyu, Gog dan Magog dikaitkan dengan perang terakhir sebelum kehancuran dunia ini. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Wahyu 20 ayat 9. Oke, sekarang kita lihat ya teori asal-usul dari mereka. Beberapa ulama dan sejarawan meyakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan manusia biasa, berasal dari garis Yafit bin Nuh, salah satu anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa mereka itu adalah suku liar yang hidup dalam keterasingan, jauh dari peradaban manusia, hingga tiba waktunya untuk dilepaskan. Namun sebagian ulama itu meyakini bahwa mereka bukan manusia biasa, melainkan makhluk dengan sifat yang berbeda, lebih kejam, lebih buas, dan jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan manusia yang ada di bumi. Sekarang kita simpulkan bahwa meskipun Ya'juj dan Ma'juj itu disebut dalam berbagai literatur kitab suci ya dengan nama yang berbeda, inti dari kisah mereka itu tetap sama teman-teman. Mereka adalah bangsa yang akan muncul di akhir zaman untuk membawa kehancuran yang sangat besar. Baik dalam Islam maupun dalam ajaran Kristen dan Yahudi, mereka dianggap sebagai ancaman yang tak bisa dihentikan oleh manusia, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengalahkan mereka. Namun, satu hal yang masih menjadi misteri adalah di mana mereka berada sekarang dan kapan mereka itu akan muncul. Jawaban dari pertanyaan ini akan kita bahas lebih dalam ya pada bagian selanjutnya. Sekarang kita akan membahas asal-usul Ya'juj dan Ma'juj. Apakah mereka manusia biasa, makhluk khusus yang diciptakan Allah dengan sifat berbeda, ataukah mereka adalah bangsa yang telah lama bersembunyi dari peradaban? Pertanyaan ini telah menjadi bahan kajian ulama dan sejarawan selama berabad-abad. Meskipun Al-Quranul Karim dan hadis Muhammad SAW memberikan gambaran jelas tentang eksistensi mereka, masih ada misteri yang belum terpecahkan tentang asal dan keberadaan mereka hingga saat ini. Banyak ulama berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan manusia, tepatnya itu dari garis Yafit bin Nuh salah satu anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Dan berbagai tafsir juga disebutkan bahwa setelah peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh, keturunannya itu menyebar ke berbagai penjuru bumi teman-teman. Sem, Ham, dan Yafit masing-masing memiliki keturunan yang berkembang menjadi berbagai bangsa di dunia ini. Sem menjadi nenek moyang bangsa Arab dan Yahudi. Ham menjadi nenek moyang bangsa Afrika, sedangkan Yafit diyakini sebagai leluhur bangsa-bangsa di wilayah utara dan timur, termasuk kemungkinan besar bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri. Dan ada teori yang menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah suku liar yang diisolasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari peradaban manusia. Mereka mungkin adalah bangsa yang berbeda dari kita, baik secara fisik maupun sifatnya. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa jumlah mereka itu sangat-sangat banyak, dan mereka memiliki kekuatan serta daya rusak yang luar biasa. Jika mereka memang manusia biasa, bagaimana mungkin jumlah mereka bisa jauh melampaui jumlah populasi manusia lainnya? Inilah yang membuat sebagian orang itu berpikir bahwa mereka mungkin bukan manusia dalam arti yang kita kenal ya, melainkan makhluk yang memiliki sifat buas dan liar, berbeda daripada manusia umumnya. Sekarang di mana mereka berada? Ada beberapa teori tentang lokasi keberadaan mereka. Salah satu teori yang paling populer itu adalah bahwa mereka dikurung di suatu tempat di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau oleh manusia. Al-Quran menyebutkan bahwa Raja Dzulkarnain membangun penghalang dari besi dan tembaga untuk menahan mereka dan mengurung mereka di sana. Beberapa ulama meyakini bahwa lokasi ini berada di pegunungan Kaukasus ya, tepatnya itu di celah antara Laut Kaspia dan Laut Hitam, yang dikenal sebagai gerbang besi Kaukasus. Teori ini didukung oleh fakta bahwa pada zaman dahulu banyak peradaban membangun benteng besar untuk menghalangi invasi bangsa barbar dari bagian utara. Selain pegunungan Kaukasus, ada juga spekulasi bahwa mereka berada di wilayah Asia Tengah, seperti pegunungan Altai di perbatasan Mongolia dan Rusia, atau bahkan daerah terpencil di dataran Siberia. Beberapa ilmuwan dan sejarawan menyebutkan bahwa wilayah-wilayah ini memiliki landscape yang luas dan belum sepenuhnya terjelajahi, sehingga memungkinkan keberadaan sebuah bangsa yang terisolasi dari dunia luar. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka mungkin hidup di dimensi lain atau wilayah tersembunyi yang tidak bisa diakses oleh manusia biasa, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan mereka akan dilepaskan ke dunia ini. Namun,
Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana mungkin mereka bisa tetap terkurung selama ribuan tahun tanpa ditemukan oleh manusia? Apakah mereka masih berkembang biak dan bisa bertahan hidup? Dan jika mereka benar-benar ada, mengapa tidak ada jejak yang bisa ditemukan dari mereka? Misteri ini semakin dalam karena tidak ada bukti arkeologi yang secara eksplisit langsung menunjuk keberadaan mereka. Akan tetapi, bagi orang-orang beriman seperti kita, fakta bahwa mereka disebutkan dalam kitab suci sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka itu memang benar adanya. Hanya saja keberadaan masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga waktunya tiba. Jadi kesimpulannya, Ya'juj dan Ma'juj diyakini sebagai bangsa perusak yang telah terkurung selama ribuan tahun di suatu tempat yang hanya diketahui oleh Allah. Entah mereka berada di balik benteng fisik seperti yang disebutkan dalam kisah Zulkarnain, atau mereka tersembunyi dalam suatu dimensi yang belum bisa dijangkau manusia. Yang pasti adalah mereka akan keluar suatu hari nanti. Ketika itu terjadi, dunia akan menghadapi salah satu cobaan paling besar dalam sejarahnya, dan tidak ada satupun manusia yang mampu menghentikan mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan membahas tentang Zulkarnain, seseorang penguasa besar yang membangun dinding penghalang untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Sosoknya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan ulama. Apakah ia adalah Alexander the Great, Cyrus the Great, atau sosok lain yang belum kita ketahui selama ini? Banyak pendapat mengenai hal ini, dan kita akan mencoba menelusurinya berdasarkan Al-Quran dan sejarah dunia. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Zulkarnain itu adalah Alexander the Great, Raja Makedonia yang menaklukkan dunia pada abad ke-4 sebelum Masehi. Namun teori ini memiliki kelemahan besar ya, karena Alexander adalah seorang penyembah dewa-dewa Yunani, sedangkan dalam Al-Quranul Karim, Zulkarnain disebut sebagai raja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan wahyunya. Pendapat lain menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah Cyrus the Great, raja Persia yang dikenal sebagai pemimpin adil dan toleran. Pendapat bahwa Zulkarnain lebih dekat dengan Cyrus the Great semakin diperkuat dengan fakta bahwa dalam sejarah, Cyrus itu menganut monoteisme dengan menyembah Ahura Mazda, Tuhan yang Maha Esa atau tunggal di dalam ajaran Zoroastrianisme awal. Konsep ketuhanan ini menekankan pada satu kekuatan tertinggi yang menciptakan dan mengatur alam semesta raya, yang memiliki kemiripan dengan konsep tauhid dalam Islam. Selain itu, Cyrus dikenal sebagai pemimpin yang adil dan berakhlak mulia, seperti yang tertulis dalam Prasasti Cyrus, yang menyebutkan bagaimana ia memperlakukan rakyatnya dengan penuh keadilan dan kebebasan beragama. Hal ini sesuai dengan karakter Zulkarnain dalam Al-Quranul Karim, yang disebutkan sebagai raja yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebajikan kepada rakyatnya. Lebih jauh, Cyrus juga memiliki peran sebagai pembangun dinding penghalang dalam sejarah, yang diduga kuat sebagai struktur yang dikaitkan dengan dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj di dalam Al-Quran. Bukti arkeologis menunjukkan keberadaan dinding atau gerbang yang dikenal sebagai gerbang besi atau Iron Gate di Kaukasus, yang dibangun untuk menahan serangan suku barbar di utara. Sangat mirip ya dengan kisah yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Dengan berbagai fakta ini, teori yang mengaitkan Zulkarnain dengan Cyrus the Great lebih kuat dibandingkan dengan Alexander the Great, karena karakteristiknya lebih selaras dengan deskripsi dalam Al-Quran, baik dari sisi keimanan, kepemimpinan, maupun kebijaksanaan dalam politiknya. Cyrus juga memiliki sejarah membangun benteng untuk melindungi rakyatnya dari serangan suku barbar. Akan tetapi, ada juga teori yang menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah sosok yang berbeda dari tokoh sejarah manapun, yaitu seorang raja yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tercatat di dalam sejarah dunia manapun. Menurut Al-Quran, Zulkarnain adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan luas dan melakukan perjalanan ke tiga arah utama, barat, timur, dan utara. Dalam salah satu perjalanannya, ia menemukan suatu kaum yang tertindas oleh bangsa perusak. Kaum itu meminta bantuannya untuk melindungi mereka dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pun berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa pembuat kerusakan di muka bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dengan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Dan Zulkarnain kemudian membangun sebuah dinding raksasa yang terbuat dari besi dan tembaga cair, bukan dari batu tanah seperti tembok biasa ya. Ini menunjukkan bahwa dinding itu memiliki kekuatan luar biasa yang tidak dapat dihancurkan dengan cara yang biasa pula. "Beri aku potongan-potongan besi," hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan puncak gunung itu, dia Zulkarnain pun berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata lagi, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 96.
Teknik yang digunakan oleh Zulkarnain sangat maju ya untuk zamannya. Ia mencairkan besi dan mencampurkannya dengan tembaga cair yang secara ilmiah bisa menciptakan penghalang yang sangat kuat dan tahan lama tentunya. Ini juga menjelaskan mengapa Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu menembus atau memanjat dinding ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendaki dan tidak mampu pula untuk melubanginya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 97. Namun Zulkarnain menyadari bahwa dinding ini hanyalah penghalang sementara. Ia tidak mengklaim bahwa dinding ini akan bertahan untuk selamanya. Karena suatu saat nanti, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dinding ini akan runtuh dan Ya'juj serta Ma'juj akan keluar untuk menghancurkan dunia. Dia Zulkarnain berkata, tembok ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku telah tiba, dia akan menjadikannya hancur luluh lantah, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Ini berarti bahwa dinding penghalang itu hanyalah solusi sementara, dan ketika waktunya telah tiba, Allah sendirilah yang akan menghancurkan penghalang tersebut, membiarkan Ya'juj dan Ma'juj turun dengan deras dari tempat mereka terkurung. Dan misteri besar yang masih belum terpecahkan hingga hari ini adalah di mana sebenarnya dinding itu berada. Beberapa teori menyebutkan bahwa lokasi ini ada di pegunungan Kaukasus ya, Asia Tengah, atau bahkan tempat yang belum ditemukan oleh manusia sama sekali. Namun yang pasti bahwa keberadaannya itu telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika saatnya tiba, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka akan membawa kehancuran besar bagi dunia ini. Jadi kisah Zulkarnain dan dinding penghalang itu bukanlah hanya tentang bagaimana manusia melawan kejahatan, tetapi juga tentang bagaimana setiap peristiwa di dunia ini sudah diatur dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Zulkarnain telah melakukan bagiannya untuk melindungi umat manusia dari kejahatan, tetapi janji Allah tetaplah akan berlaku, dan ketika dinding itu runtuh atau roboh, dunia akan menghadapi ujian terbesarnya dalam sejarah.